pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Memasuki usia ke-108, Kota Malang membutuhkan lebih banyak ruang publik. Pasca pandemi COVID-19, aktivitas warga saat ini lebih mengutamakan kesehatan dengan aktivitas di ruang terbuka. Kebutuhan ruang publik ini menurut dosen arsitektur UB, Dr. Emma Yunita Titisari, tidak lepas dari kepadatan bangunan di Kota Malang yang semakin rapat dan jumlah penduduk yang semakin banyak. Kondisi ini menjadikan pilihan aktivitas warga secara bersama semakin sedikit dan membutuhkan ruang publik yang lebih banyak. Dinamika kehidupan perkotaan itu sangat tinggi dan sangat cepat gitu ya perubahannya. Kota Malang sendiri kalau saya perhatikan memang dari tahun ke tahun ini semakin padat gitu. Baik orang yang tinggal di Kota Malang sebagai pemukim sementara maupun pemukim tetap, juga bangunannya ini semakin padat, semakin rapat, semakin banyak. Ini juga menyebabkan permasalahan perkotaan sehingga ruang-ruang terbuka itu semakin langka gitu. Padahal manusia di kota terutama dengan tingkat rutinitas yang tinggi itu memiliki tingkat stres yang tinggi sehingga menyebabkan imun bisa mudah turun gitu kalau tingkat stresnya tinggi. Mereka membutuhkan ruang-ruang untuk rekreasi atau untuk refreshing meskipun itu hanya sekedar ruang terbuka publik di perkotaan. Nah, di pasca pandemi ini ruang-ruang publik yang ideal itu adalah ruang-ruang yang terbuka gitu. Jadi di mana sirkulasi udara lancar, kemudian ada tanaman hijau yang itu bisa menurunkan tingkat stres juga, ada tempat untuk duduk dan berkumpul dengan teman-teman atau melakukan sosialisasi. Nah, ini kalau misalnya ditunjang dengan arsitektur yang juga menarik, ini akan jadi semakin bagus sekali, semakin bisa mendukung ketahanan atau kesehatan dari masyarakat di Kota Malang. Jadi dibutuhkan memang ruang-ruang terbuka publik yang bisa mewadahi kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan sosialisasi atau berkumpul dengan teman-teman atau dengan keluarga, juga dengan untuk berolahraga ringan gitu ya, untuk jalan atau jogging gitu, atau sekedar goes kemudian berhenti di satu titik untuk bisa makan bareng gitu, kemudian ngobrol dengan teman-teman. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Kota Malang. Untuk meningkatkan identitas Kota Malang dalam usia ke-108, tidak hanya berfokus kepada pembangunan fisik semata, namun juga harus memperhatikan penguatan bidang budaya dan kearifan lokal. Menurut Dalang Muda Kota Malang, Rahmat Kuncoro, sebuah bangsa yang besar termasuk dalam skop Kota Malang akan kuat jika kehidupan budaya dan adat istiadat atau kearifan lokalnya dijaga. Jadi setahu kami yang membuat bangsa Indonesia ini besar, terutama termasuk di dalamnya adalah Kota Malang, itu adalah budayanya. Jadi sejak dahulu itu bangsa ini memegang teguh nilai-nilai adat istiadat dan budayanya. Mengingat usia Kota Malang yang semakin tua dalam tanda kutip, idealnya kita perlu menjaga nilai-nilai kebudayaan itu agar identitas bangsa Indonesia, terutama Kota Malang ini tidak hilang dan akan semakin ngeremboko dan semakin maju gitu, Mas Sidik. Untuk itu, idealnya pemerintah, masyarakat maupun pendukung-pendukung lainnya itu mendukung dengan adanya pelestarian kesenian baik tradisional maupun modern, terutama untuk mendukung budaya
yang ada di Indonesia, khususnya Kota Malang. Selepas pelaksanaan Pemprov Jatim, tim Bapomi Jatim bersiap untuk mempersiapkan atlet mahasiswa Jatim dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Padang pada November tahun ini. Ketua Pelaksana Pemprov Jatim, Imam Haryadi, mengatakan bahwa saat ini panitia langsung mempersiapkan data pemenang dan nanti akan dipadukan dalam seleksi bersama atlet Puslatda. Perhelatan Pemprov tahun ini adalah momentum yang sangat bagus sekali, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Bagus sekali untuk mahasiswa. Ya. Ya. Oke, Pak. Ini apakah ada yang mau diperbaiki yang mau dimajukan lagi nanti? Ya. Tentu ada hal yang nanti kita evaluasi, Mbak. Kita evaluasi, setelah itu menjadi dasar untuk perbaikan-perbaikan untuk 2024 nanti. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini penting karena itu ada kaitannya dengan Pomnas yang 2002 nanti. Ini adalah sebagai momentum awal, langkah awal, tahapan awal untuk menuju Pomnas 2002 di Sumatera Barat nanti, 9 November. Nah, setelah ini selesai, nanti kita ada namanya seleksi. Jadi atlet-atlet yang sudah juara ini kita akan undang lagi. Nanti akan kita pertemukan dengan atlet-atlet yang di Puslatda maupun di Pelatnas. Sehingga nanti ditemukan akhirnya menjadi yang terbaik. Yang terbaik atlet Jawa Timur yang akan dibawa ke Pomnas nanti. Nah, itu melalui sebuah namanya seleksi. Nah, setelah seleksi nanti ada TC nanti setelah itu akan berangkat ke Sumatera Barat 9 November. Setelah beroperasi kembali, Klinik Hewan Pendidikan UB sudah mempersiapkan dokter bedah dan penyakit dalam hewan untuk membuka praktek melalui klinik. Keberadaan para dosen dan dokter ini menurut Dr. Ervan Lesmana, Kepala Divisi Klinik Hewan FKH UB, sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk memberitahu dari pemilik hewan, kita menyelenggarakan promo selama seminggu ke depan ya, berupa pemeriksaan hewan dan pengobatan ektoparasit. Ya, ektoparasit itu seperti kutu, caplak, dan tunggal-tunggal yang lain. Diharapkan dengan itu masyarakat sudah mengetahui bahwa kita sudah reopening kembali. Dan untuk menunjang atau meningkatkan potensi dari klinik hewan ini, kami tentu saja melibatkan para dosen yang ahli di bidangnya untuk berpraktek di sini, ya, terutama dosen-dosen di bagian penyakit dalam dan bagian bedah dan radiologi di Fakultas Kedokteran Hewan UB. Tetapi bukan tidak mungkin kami juga akan memberi kesempatan para dokter yang lain atau para dosen yang lain di luar penyakit dalam dan bedah, apabila berminat bisa berpraktek di sini sesuai dengan perjanjian ya, sehingga semua dosen juga memiliki kesempatan untuk bisa melakukan tridharma sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemerintah mengumumkan bahwa bulan Ramadan hingga Lebaran nanti tidak ada pembatasan mobilitas bagi masyarakat. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi industri perhotelan karena masyarakat bisa bebas traveling dan staycation. Kebijakan yang lebih bebas ya untuk traveling dan lain-lain, sehingga diharapkan nih nanti tidak ada batasan-batasan lagi ketika menjelang Lebaran dan lain-lain. Jadi kalau secara umum ini sama dengan pandemi. Tadi Anda sampaikan betul, memang protokol kesehatan itu tetap nomor 1. Jadi lebih kemudahan traveling itu hanya kemudahan untuk travelingnya. Tapi tetap saja kamu tidak merasa safe. Jadi tetap semua normal dalam tanda petik.
rapat tetap bisa jalan, apapun bisa jalan, aktivitas yang biasa dilakukan di hotel jalan, tapi dengan protokol kesehatan itu nomor 1. Karena sekarang ternyata hanya pelayanan prima itu tidak cukup. Karena mereka sekarang ini, tamu ini lebih mengharapkan kepada protokol kesehatan yang bagus. Untuk setiap hotel yang alhamdulillah sudah ada standarnya ya, dari 2 tahun yang lalu ya, di mana memang mereka juga salah satunya harus punya sertifikasi CHSE, itu ya, jadi lebih sesuai standar semuanya seperti itu. Nah, kepada pertanyaan tadi berkaitan dengan Lebaran dan lain-lain for upcoming event yang itu besar, biasanya mendatangkan tamu yang okupansi itu bisa naik, persiapannya itu hampir sama dengan di saat pandemi. Karena kalau di saat tanpa pandemi kan tidak ada protokol kesehatannya. Jadi kalau pelayanan prima secara umum itu sama sesuai standard operating procedure. Tapi karena SOP di pandemi ini ada tambahan protokol kesehatan, tetap melakukan SOP yang sesuai dengan protokol kesehatan, itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan misalnya nih, kalau untuk di Lebaran kan pasti tetap ada semacam staycation, itu tetap di hari Sabtu Minggu. Jadi seperti itu. Jadi tetap semuanya normal, termasuk dalam penyediaan misalnya nih ada catering dari hotel dan juga reservasi, tetap bisa melalui telepon, web online, travel agent online, semua tetap berjalan seperti biasa. Jadi intinya karena sudah hampir normal, semua hampir kembali ke standar. Tapi tetap protokol kesehatan itu dikemukakan. Lolos mengikuti program ISMA pada tahun 2021 di University of Szeged, Hungaria, menjadikan Oji Wellenbarus mempersiapkan diri untuk dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan di sana. Sebelum berangkat, Oji berselancar di dunia maya untuk mengetahui kebiasaan, adat istiadat, dan beberapa hal umum di Hungaria. Untuk pengalamannya selama belajar di University of Szeged, Hungaria itu banyak banget. Mana juga ikut-ikut organisasi tingkat internasional dan lainnya. Gimana sih cara aku untuk yang baru, apalagi jauh dari Indonesia dan jauh dari rumah gitu ya. Pengalaman adaptasi sebelum aku berangkat ke host country yaitu Hungary. Aku udah research terlebih dahulu akan kebiasaan dan daily activities locals yang ada di Hungary. Jadi ketika sampai di Hungary, nggak shock akan culture mereka karena udah research terlebih dahulu. Jadinya lebih mudah adjust dan lebih mudah juga adaptasi dengan locals dan international students yang ada di sana. Kemudian itu juga di Hungary ya. Jadi sebelum berangkat, aku juga udah prepare kata-kata sehari-hari apa sih yang bakalan terjadi. Itu mempermudah dalam kegiatan sehari-hari selama berkuliah di Hungary. Misalnya, kalau mau ngobrol sama pegawai supermarket, mau nanya section beras gitu ya. Nah, itu bisa banget gunain bahasa sehari-hari itu, atau enggak mau ngobrol sama supir bus, itu bakalan lebih mudah komunikasinya. Selain itu juga bisa menggunakan Google Translate kalau ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang nggak dikenal. Mengikuti praktek lapang secara langsung memudahkan bagi mahasiswa untuk lebih memahami materi kuliah. Hal ini diakui oleh para mahasiswa FPIK UB ketika praktek lapang di Pantai Balai Kambang meneliti avertebrata. Menurut mereka selama ini hanya melihat gambar dari avertebrata karena perluasan dilakukan secara daring. Ini karang Coelenterata, terus ini jenisnya tuh Acropora, kalau yang ini namanya karang otak, terus ini Echinodermata, yang ini ya. Iya, terus sama ada bulu babi. Ada bulu babi. Bedanya sama landak babi tuh yang durinya panjang, tajam-tajam. Yang saya temukan hari ini itu adalah kelas moluska dari gastropoda. Ya, jadi yang saya temukan hari ini adalah kelas
bivalvia kerang. Iya. Hari ini kira-kira kalian Apa yang kalian dapat? Yang ilmu yang kami dapat adalah melihat secara langsung gitu Kak. Gimana sih vertebrata air ini hidup di habitatnya secara langsung dan melihat bentuk asli. Kalau pembelajaran secara online kan bingung kan pastinya, kayak cuma lihat gambarnya aja tuh kita kan kadang sama-sama gitu. Kalau secara langsung kan ada ngerti bedanya. Iya, jadi mengerti perbedaan sama strukturnya gitu, karakteristik dari vertebrata air itu Kak. Mungkin pengalaman apa yang bisa kalian bagikan ke teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini? Pengalamannya ya experience yang seru aja gitu. Iya, bisa lihat secara langsung. Experience yang seru juga sama pengalaman unik sama teman-teman di sini, bisa pergi bareng-bareng ke pantai secara langsung dan lihat gitu Kak. Vertebrata air ini secara langsung di habitatnya. Kota Malang hari ini merayakan hari jadi yang ke-108. Berbagai pembangunan untuk kemajuan kota terus diupayakan oleh pemerintah. Namun beberapa persoalan masih menjadi PR yang harus segera diatasi. Banjir, kemacetan, kemiskinan, dan pelayanan publik masih menjadi persoalan dan prioritas pembangunan yang sedang digarap oleh pemerintah saat ini. dulu mungkin banjir nggak prioritas ya, tapi sekarang penanganan banjir jadi prioritas, harus jadi prioritas. Yang kedua, pelayanan prioritas yang kedua adalah tentang kemacetan. Malang ini sudah, kalau tidak salah, ranking macet ke berapa? Jadi Indonesia itu ya, sudah cukup tinggi ranking macetnya. Ya karena terjadi urbanisasi kan, terutama mahasiswa. Khususnya mahasiswa UB yang banyak-banyak. Akhirnya jadi menimbulkan menambah beban jalan. Jadi itu yang secara infrastruktur, yang pertama adalah memang pengendalian banjir, yang kedua tentang pengendalian kemacetan, yang ketiga mesti meningkatkan, mengurangi angka kemiskinan, artinya kesejahteraan. Nah, itu prioritas juga ya, kesejahteraan masyarakat. Terus kecepatan dan ketepatan layanan di segala sisi. Misalkan kita mau ngurus KTP, KK, itu seharusnya memang ada pusat-pusat mal kecil, ada di kelurahan, di mana sehingga kita lebih mudah. Jadi hal-hal yang memang itu tidak terlalu urgen ya, tapi penting untuk masyarakat itu memang sebaiknya ada mal-mal pelayanan kecil. Memang sudah ada sih di Pemkot ya, di pusat yang ada di mana daerah Kedung Kandang. Sekarang ada mal pelayanan publik di alun-alun Kota Malang ya, bekasnya Sarina atau apa itu ya. Nah, itu memang masih perlu dipertambah. Jadi sistem IT-nya tetap terpusat di yang Kedung Kandang itu ya, gedung layanan terpadu. Tetapi eksekusinya bisa di masing-masing kelurahan. Biar saya ngurus KTP, ngurus akte kelahiran, ngurus KK itu langsung bisa di print out di sana. Kayak SIM itu loh Mbak. Ya. Kayak SIM. Karena konsep pelayanan publik sekarang itu adalah mendekati klien atau nasabah. Bukan lagi nasabah jalan menuju ke pelayanan. Sekarang pusat pelayanan itu dipindahkan ke artinya mobile. Jadi mendekati publik atau masyarakat. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.